Halo rekan-rekan traders, kali ini saya akan membahas satu emiten ya, di mana emiten ini memiliki aset lancar 9,4 triliun. Jadi ini lumayan besar ya. Kemudian untuk kewajiban jangka pendek sekitar 6 triliun. Jadi ibaratnya secara ibaratnya aset lancar versus dengan kewajiban jangka pendek itu masih sangat bagus. Hanya saja total aset ini lebih banyak dalam bentuk piutang usaha dan persediaan. Anda bisa lihat kas hanya 650 miliar. Jadi ini suatu pertanda bahwa produk dari emiten ini bukan menguasai pangsa pasar. Karena dia harus memberikan produknya kepada para distributornya atau resellernya dalam bentuk barang terlebih dahulu, barulah nanti invoice dibayar oleh para distributor. Terlihat piutang usahanya cukup besar di sini. Oke, ini yang pertama. Kemudian Anda bisa lihat di sini price to book value-nya cukup menarik ya. Sejak 2017 price to book value-nya selalu rata-rata di bawah 0,5. Kalau hanya pendekatan investasi Anda hanya berdasarkan price to book value, ini cukup menarik bukan? Karena konsisten selalu murah seperti itu. Ya, hanya saja yang sedikit mengganggu pikiran saya adalah coba Anda lihat laporan keuangan full year 2016, di sini dia memiliki laba 626 miliar. Tapi Anda lihat interest expense, total beban bunga yang harus dibayarkan adalah 747 miliar. Jadi total beban bunga jauh melebihi laba bersih. Emiten ini sebenarnya bekerja untuk siapa ya? Pemegang saham atau kepada para pemberi pinjaman? Itu tanda tanya besar. Dan berkaca pada hal ini, kalau Anda hanya melihat laba bersihnya dan PBV-nya saja, maka pada 2017 mungkin saja Anda akan membelinya. Mungkin saja. Ya, mungkin saja. Karena pada saat 2017 itu PBV-nya hanya 0,42. Sedangkan 2016 0,64. Ya, jadi bisa saja Anda akan bilang ini salah harga nih di 2017 seperti itu. Dan seperti yang Anda lihat konsisten tahun-tahun berikutnya, beban bunga selalu Anda bisa lihat sangat menggerogoti laba bersih dan jauh lebih besar daripada laba. Kalau Anda bisa lihat dia create laba di 2019 269 miliar, beban bunganya adalah 870-an miliar. 2020 laba bersih 320 miliar, beban bunga 745 miliar. Jadi ibaratnya Anda perhatikan ini baik-baik, bukan sekedar PBV saja yang Anda harus lihat, tapi juga labanya ada, tumbuh apa tidak, lalu beban bunganya juga Anda harus pikirkan. Dia ini kerja untuk siapa? Itu satu. Ya. Terus kenapa saya memperlihatkan tahun 2016? Karena salah satu investor, saya tidak sebut nama ya, itu ada beli di kisaran akhir 2017 karena beliau bilang emiten ini salah harga. Ya, emiten ini salah harga. Terus setelah dibeli, ya mungkin kita bisa berdebat lah ya, di mana oh ini kan ada sempat naik nih. Setelah dibeli, dia beli di kisaran 680 lah, kita anggap aja seperti itu ya. Akhir tahun kan harganya di 680-an. Kemudian sempat naik di 2018 awal, jadi ada kenaikan 37%. Kemungkinan apakah dia sudah jual? Tidak, karena sampai dengan tahun ini 2022, beliau masih memegang cukup besar pada emiten tersebut. Jadi bisa dibilang beliau merasakan yang namanya drawdown cukup dalam ya, di mana 680 kalau sampai ke low sini, beliau merasakan drawdown sekitar 64%. Karena beliau sampai dengan hari ini masih hold barang ini. Nah, menurut Anda, perusahaan ini layak nggak untuk dibeli pada kondisi laporan keuangan di 2017? Layak atau tidak menurut Anda untuk dibeli? Jawab dulu sebelum saya kasih tahu kode emitennya. Ya, jujur aja pada diri Anda sendiri. Anda mau beli apa enggak? Dengan kondisi laporan keuangan 2016 dan 2017 seperti itu. Nah, ibaratnya kita tidak bisa bilang bahwa beliau keputusannya salah atau benar, itu waktu yang akan menentukan. Ya, terserah beliau mau beli apa tidak. Yang jelas, ini saya hanya mengajarkan cara untuk melakukan analisa laporan keuangan seperti apa. And by the way, nama emiten ini adalah Gajah Tunggal, kode emitennya GJTL. Sampai jumpa di video berikutnya.